Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi para santri, para cantrik, dan para cantri yang sedang maneges ya, sesuai dengan nama channel ini, CMTV, Cantri Maneges. Nah, kali ini saya akan berbagi satu informasi, satu nilai luhur dari leluhur kita yang disampaikan kepada masyarakat kita, supaya nanti kita bisa memiliki nilai itu dan bisa menjadi individu-individu yang baik, kemudian juga secara keseluruhan sebagai seorang yang hidup bebrayan atau berbangsa dan bernegara juga akan memberikan satu nilai kolektivitas yang cukup baik untuk bangsa dan negara gitu ya, selain untuk individu. Oke, begini. Jadi sesuai dengan yang ada di judul video kali ini, yaitu ilmu dari Bandung Bondowoso yang menitis ke pengusaha Mojokerto, Jawa Timur. Artinya begini, ada seorang pengusaha dari Mojokerto, Jawa Timur, pengusaha jamu yang ketitisan ilmunya Bandung Bondowoso, sehingga usaha jamu ini berkembang besar dan terus-menerus berkembang dan berkembang sampai 3 generasi gitu. Nah, seperti apa kisah nyata ini saya akan bongkar ya sesegera mungkin supaya Anda bisa memiliki. Paling tidak ada 3 kata kunci utama, yaitu adanya nilai yang menjadi ketetapan hati, kemudian ada isi, kemudian juga ada ninggali gitu ya. Jadi ada 3 kata kunci itu. Oke, sekarang gini. Jadi kalau kita melihat ceritanya Bandung Bondowoso, yang memang ini adalah cerita rakyat, tentu ada sesuatu yang ingin diberikan oleh leluhur kita yang membuat cerita ini disampaikan ke kita. Ada nilai gitu ya. Jadi begini, awal mulanya kisah Bandung Bondowoso ini adalah Bandung Bondowoso, seorang pemuda yang terkenal punya kemauan keras, sakti gitu ya. Kemudian meminang seorang putri, yaitu Roro Jonggrang. Ya, tentu saja Roro Jonggrang ini adalah mewakili simbol-simbol kebaikan gitu ya. Artinya di situ ada simbol kecantikan, di situ ada simbol keindahan, ada kekayaan, juga ada kemakmuran gitu ya. Dan apapun gitu ya simbolnya, tetapi itu memang simbol. Jadi ketika Bandung Bondowoso meminang Putri Roro Jonggrang ini, tentu ada maharnya kan gitu. Seseorang yang dipinang itu kan ada maharnya, bukan hanya sekedar dipinang terus dibawa pulang, itu enggak, tetapi ada maharnya. Dan maharnya adalah Candi 1000 yang harus diselesaikan dalam satu malam gitu. Bandung Bondowoso sendiri tahu bahwa dia mampu melakukan itu, tetapi memang butuh energi yang cukup dan sangat besar untuk bisa mewujudkan atau untuk bisa meminang gadis yang diinginkan ini ya. Ya, dia tahu dia mampu, tetapi memang butuh effort dan energi yang cukup besar. Karena itu sepertinya dia marah karena badannya bergetar gitu ya. Bukan jengkel, bukan apa, tapi dia tahu bisa mewujudkan, tapi memang butuh effort yang cukup besar dan dia bisa melakukan gitu ya. Nah, itu tahap pertama. Jadi tahap menetapkan ketetapan dalam hati. Artinya begini, kalau dari kisah itu bahwa Bandung Bondowoso itu membuat ketetapan dalam hatinya untuk bisa mendapatkan gadis pujaannya, yang itu adalah sebetulnya sebuah simbol, simbol kecantikan, simbol keindahan, simbol kekayaan, simbol kemakmuran gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh Bandung Bondowoso. Nah, karena itu ini adalah tahap ketetapan hati. Ditetapkan dalam hatinya Bandung Bondowoso bahwa dia akan mengambil itu, mengambil nilai-nilai itu, dan dia percaya bahwa itu memang butuh effort yang cukup besar gitu ya. Sehingga selain dia yakin bisa mewujudkan, dan dia juga akhirnya mewujudkan. Dan dalam cerita rakyat itu dibantu oleh pasukan jin gitu ya. Nah, realnya bagaimana dengan yang ada di pengusaha Mojokerto ini? Ya, seorang pengusaha Mojokerto dari Mojokerto, Jawa Timur, sekitar tahun 70-an ya. Sekitar tahun 70-an itu menerima sebuah resep jamu keluarga gitu ya. Nah, tetapi seorang pemuda waktu itu yang menerima resep itu dari keluarganya dan dia masih muda, dia mengambil nilai itu dalam ketetapan hatinya. Nilai itu dijadikan sebuah ketetapan di dalam hati. Nilai apa itu? Karena dia menerima sebuah uh,
rumus atau racikan, jadi resep sebuah jamu dari keluarga itu, dan memang resepnya diyakini manjur, maka dia menetapkan dalam hatinya, membuat ketetapan dalam hati akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan apa itu? Pelayanan kesehatan tentu saja. Jadi menyehatkan masyarakat, membuat masyarakat lebih sehat dengan jamu itu, kemudian sehingga bisa lebih semangat bekerja dan berkarya, kan gitu ya. Jadi ketetapan hatinya dengan nilai itu ingin membuat masyarakat menjadi lebih sehat, lebih giat bekerja, kan badannya sehat kan otomatis dia akan semangat bekerja. Logikanya semacam itu. Nah, nilai itu ya ditetapkan dalam hatinya, sehingga ya badannya bergetar bahwa dia mampu mewujudkan itu. Nah, setelah menerima itu, dia pun membuat jamu dan berjualan di pasar, di salah satu sudut pasar di Mojokerto tahun 70-an ya. Dan karena dia merasa yakin bisa, dan kemudian dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan secara fisik itu dilakukan oleh dia, dan juga menghimpun beberapa pekerja. Akhirnya dengan kerja kerasnya itu dia mampu mewujudkan sebuah toko jamu yang diminum di situ jamunya gitu ya. Ketika orang membeli diminum di situ, dan ya sudah transaksinya di situ gitu ya. Sehingga di situ terjadi proses tadi itu, nilai dari ketetapan hati itu terwujud di situ, yaitu isi gitu ya. Jadi ada ketetapan hati, ada isi, dan ada ninggali. Nah, tahap kedua sudah terisi. Jadi ketetapan hati itu sudah diisi dengan perilaku dan amal tadi gitu ya, membuat masyarakat menjadi lebih sehat. Apakah ada nilai bisnisnya? Yo ada, tentu saja ada nilai bisnis di situ. Tetapi yang menjadi ketetapan hatinya adalah membuat masyarakat jadi lebih sehat, membantu masyarakat lebih giat bekerja, kan gitu. Bayangkan kalau ada orang yang badannya tidak sehat kan malas bekerja. Nah, dengan jamu itu maka masyarakat menjadi lebih sehat, orang itu jadi lebih sehat, lebih giat bekerja, kan seperti itu. Nilai ketetapan hatinya seperti itu, bukan bisnisnya, tetapi nilai ketetapan hatinya itu adalah nilai-nilai mulia tadi ya. Seperti halnya Bandung Bondowoso tadi, nilainya adalah nilai kecantikan, nilai keindahan, nilai kekayaan, kemakmuran itu. Sama dengan pengusaha jamu Mojokerto ini, memberikan sebuah nilai dalam ketetapan hatinya, melayani masyarakat untuk lebih sehat lagi, kan gitu, lebih sehat lagi, lebih giat bekerja, dan dapat nilai ekonomi karena di situ pasti ada transaksinya, kan gitu. Nah, setiap hari seperti itu akhirnya jamunya dikenal oleh masyarakat Mojokerto. Dan waktu itu memang orang membeli jamu ya diminum di kiosnya situ ya, tapi yang membeli antri begitu banyak, sehingga dua yang didapatkan, ketetapan hati tadi, kemudian isi terwujud gitu ya, terwujud dalam sebuah perilaku dan nilai ekonomi. Nah, terus berkembang besar sehingga sampailah pada penyampaian kepada keturunannya bahwa usaha atau ketetapan hati itu harus disampaikan atau diturunkan kepada anak-anaknya, kan gitu. Dan alhamdulillah ternyata generasi yang berikutnya atau putra-putranya ini mampu membuat ketetapan hati yang sama dengan orang tuanya. Jadi dia juga menetapkan sebuah nilai dalam ketetapan hati yang hampir sama dengan orang tuanya tadi, memberikan pelayanan, membuat masyarakat lebih sehat, giat bekerja gitu ya. Dan itu diteruskan. Nah, ini terjadi ini apa? Peralihan. Jadi kalau tadi generasi pertama menetapkan sebuah nilai dalam hati, kemudian diisi dalam perilaku-perilaku, dan ninggali putranya, ninggali anak turunnya tadi, sebuah nilai tadi yang berbentuk wujudnya adalah usaha jamu, dan itu diwariskan. Kemudian karena diterima dengan ketetapan hati, dengan legowo, maka proses isinya terus berlangsung gitu ya, dan menjadi lebih besar karena akhirnya bukan hanya satu tempat di sudut pasar di kota Mojokerto, tetapi di beberapa tempat lainnya juga sudah mulai dibuka, karena jamunya kan jamu bubuk, kemudian diseduh di situ, maka didistribusikan ke toko-toko miliknya sendiri di beberapa tempat di kota Mojokerto ya. Dan itu berhasil gitu ya, sehingga ketetapan hatinya sama dengan orang tuanya, tetapi isinya sudah mulai mengembang menjadi lebih besar, kan gitu, menjadi lebih besar lagi di beberapa tempat melayani masyarakat kabupaten dan juga kota Mojokerto. Nah, sampai di sini teman-teman, isi itu terus berjalan sehingga pada proses yang berikutnya di generasi kedua ini menjadi sebuah pabrik jamu gitu ya. Menjadi sebuah pabrik jamu yang cukup besar, dan sama dengan Bandung Bondowoso,
proses isinya juga membangun 1000 candi kan gitu. Kalau Bandung Bondowoso itu membangun 1000 candi, tetapi ini membangun 1000 titik pelanggan gitu ya. Jadi dibangunnya itu titik-titik pusat pelanggan itu, misalkan ada mobil Canvasser. Kalau mungkin di tahun 80-an, teman-teman yang sudah seusia saya masih ingat bahwa di satu malam ada seorang pesulap dan ternyata dia membawa jualan jamu kan begitu ya. Dikumpulkan masyarakat di satu desa, di tanah lapang, ada di depan balai desa, kemudian mereka menggunakan atraksi, toh akhirnya mereka juga jualan jamu, memperkenalkan jamu itu. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi tiap malam tim pesulap atau tim atraksi sulapan ini berkeliling dari satu desa ke tempat desa lain, satu kecamatan ke kecamatan lain, bahkan keluar kota Mojokerto gitu ya, di kota-kota yang lainnya juga di Jawa Timur terus dilakukan itu. Itu adalah proses membangun 1000 candi itu. Bahkan akhirnya proses membangun 1000 candi bukan hanya di Mojokerto dan Jawa Timur, tapi juga seluruh Jawa. Akhirnya kenal dari perusahaan dan produk jamu ini. Tapi saya tidak menyebutkan untuk menjaga privasi dan segala macamnya ya. Jadi intinya di generasi kedua ini proses pembangunan 1000 candi lebih berkembang lagi. Kalau tadi hanya pelanggan di satu titik, ini tetapi ada 1000 titik pusat-pusat antri pelanggan itu ya, dan di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini pembangunan 1000 candinya isinya sudah seperti itu. Nah, kalau di Bandung Bondowoso juga ketika pasukannya itu membangun 1000 candi, kemudian ternyata ada ujian gitu, ada ujian. Jadi ada yang dibakar, jerami itu dibakar di ufuk timur, di sebelah timur sana, kemudian memancarkan warna merah, sehingga pembangunan candi yang sebentar lagi selesai, akhirnya pasukannya bubar karena fajar menyingsing. Padahal bukan fajar gitu, itu jerami yang dibakar dan kokok ayam sudah mulai nampak, padahal dipaksakan gitu. Nah, teman-teman, di proses Bandung Bondowoso akhirnya candinya kan tinggal satu langkah, tinggal satu lagi gitu ya. Nah, di perusahaan jamu ini juga sama. Jadi ketika generasi kedua itu kemudian ya sudah besar, satu pulau Jawa itu ya. Kemudian tinggal sedikit lagi akhirnya terjadi kebakaran di pabrik atau di perusahaan ini. Nah, tapi ini bukanlah sebuah akhir, justru malah menjadi pintu masuk untuk lebih besar lagi. Kenapa? Coba lihat. Di proses Bandung Bondowoso itu kan ketika kurang satu candinya, kemudian fajar muncul gitu ya, semburat merah di timur muncul, justru malah jadi lengkap 1000 gitu ya. 1000 candi. Sama dengan yang di pabrik jamu ini. Begitu terjadi kebakaran, huru-hara di perusahaannya, justru malah setelah itu dibangun sebuah perusahaan yang lebih besar lagi, dan akhirnya masuk generasi ketiga. Jadi generasi ketiga juga sama, mereka dengan ikhlas menetapkan nilai itu dalam hati mereka, membuat ketetapan dalam hati mereka dengan nilai yang sama dengan leluhurnya, yaitu untuk meneruskan memberikan pelayanan kepada masyarakat, membuat masyarakat lebih sehat lagi, lebih giat lagi dalam berkarya gitu ya. Dan lebih gila lagi karena setelah kebakaran terjadi itu malah lebih besar lagi. Pangsa pasarnya pun bukan hanya 1000 candi di Pulau Jawa, bukan hanya 1000 titik-titik antri pelanggan untuk mendapatkan jamu ini, tetapi sampai pangsa pasar luar negeri. Bukan hanya jamu, tapi juga bahan jamu. Artinya begini, kalau pabrik menjual jamu, nah ini menjual bahannya jamu ke pabrik jamu yang lain. Juga mengimpor bahannya jamu dari negara-negara lain untuk pabrik jamu yang ada di Indonesia ini. Nah, itu satu kilas bagaimana ilmu Bandung Bondowoso ini menitis ke pengusaha yang ada di Mojokerto, yang sampai 3 generasi, generasi kakeknya, generasi bapaknya, sampai sekarang generasinya dia yang terus mengembangkan. Semuanya ada 3 hal. Membuat ketetapan hati dengan sebuah nilai, kemudian isi, mengisi dari ketetapan hati tadi, mewujudkan apa yang ada dalam ketetapan hati, dan ninggali. Ninggali artinya ada sesuatu yang ditinggalkan untuk generasi yang berikutnya. Oke, Anda mudah-mudahan, saya doakan punya titisan ilmu yang semacam ini sehingga bisa membuat ketetapan dalam hati, kemudian mewujudkannya dan memberikan tinggalan pada keturunan dan generasi yang berikutnya.
Salam dan sukses selalu untuk Anda.